Kemudian untuk RBA BLUD nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD-nya. Karena nanti di RBA anggaran ini akan ditampilkan juga di dalam laporan keuangan. Kemudian bisa juga untuk kerjasama pengelolaan. Pengelolaan di bidang apa? Nah, contohnya seperti rumah sakit ya, Mas Musa ya. Nah, rumah sakit itu kan ada mungkin partisi pengelolaannya, ya, pengelolaannya berarti ya. Jadi diberikan kepada pihak ketiga begitu dengan kerjasama. Mungkin nanti ada bagi hasil atau apa tergantung dari MOU-nya, gitu iya ya. betul MOU-nya. Oke, itu untuk pendapatan dari hasil kerjasama. Kemudian yang keempat adalah pendapatan dari APBD. APBD. Betul. Tentunya kita mengetahui ya untuk APBD itu tidak boleh dilepaskan dari BLUD begitu. Karena tetap BLUD itu adalah UPT milik Pemda. Jadi harus mendapatkan APBD begitu. Nah, untuk APBD ini pendapatan yang tidak bisa dikelola secara fleksibel, Mas Musa. Berarti harus sesuai dengan betul. Birokrasi bahasanya, Mbak ya. Betul. Jadi APBD ini harus tetap mengikuti mekanisme dari APBD, Mas Musa. Jadi pengajuannya dari mulai pertanggungjawabannya itu tetap tidak bisa fleksibel. Berarti tidak bisa dikelola sendiri dalam artian harus sesuai dengan yang mekanisme APBD gitu, pengajuan dan nanti ada perubahan seperti itu ya. Betul. Nah, APBD ini tentunya tetap untuk memenuhi ya dari kebutuhan masing-masing UPT BLUD itu sendiri, dan juga masih menjadi tanggung jawabnya dari pemerintah daerah juga untuk memberikan dana begitu kepada UPT-nya. Oke, kemudian yang terakhir untuk jenis pendapatan dari BLUD itu apa saja? Nah, ini ada lain-lain pendapatan yang sah namanya, Mas. Nah, ini sama nih kayak sebenarnya hampir mirip dengan pemerintah daerah juga, karena struktur anggaran pemerintah daerah ada juga lain-lain PAD yang sah. Ada pos itunya ya di laporan keuangan gitu ya. Iya, betul. Nah, dari untuk BLUD ini dinamakan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Nah, ini apa saja isinya? Nah, ini seperti contohnya jasa giro. Ini sangat sering sekali ya untuk itu jadi pertanyaan itu, jasa giro apakah diakui sebagai pendapatan atau seperti apa ya? Betul. Ternyata jadi diakui sebagai pendapatan ketika sudah betul sudah diakui sebagai pendapatan. Yang awalnya kan kalau jasa giro bukan merupakan jasa utama begitu ya, layanan utama, kemudian tidak bisa digunakan begitu biasanya. Nah, kalau sudah menjadi BLUD, nantinya jasa giro tetap diakui sebagai pendapatan. Kemudian tetap harus dianggarkan. Misalkan tahun ini akan mendapatkan jasa giro berapa begitu, agar bisa digunakan di tahun dianggarkan pendapatan jasa gironya seperti itu ya. Betul. Untuk jasa giro. Kemudian yang kedua ada pendapatan bunga. Ya, biasanya dari mungkin bunga bisa dari kegiatan yang dilakukan oleh BLUD di perbankan ya biasanya. Biasanya sih terdapat bunga deposito begitu. Nah, bunga bank. Nah, deposito ini juga nanti akan kita bahas di pembahasan pembiayaan. Wah, luar biasa ya. Saling berkaitan berarti ya. Betul. Jadi memang pendapatan ini untuk BLUD sangat banyak, jadi dan bisa dikelola sendiri untuk jasa layanan, hibah, kemudian kerjasama dan juga lain-lain yang sah. Kecuali APBD tidak bisa dikelola sendiri. Harus pakai mekanisme APBD. Ya, betul. Yang tidak fleksibel ya tentunya ya. Baik, di sini masih ada pertanyaan sebetulnya Ibu Nurmat terkait pendapatan dari BLUD. Nah, apakah UPT yang sudah menerapkan BLUD ini, apakah dia boleh di bidang lain untuk menghasilkan pendapatannya, misalkan di bidang kesehatan, kemudian mereka ada yang, Mas, apakah kita boleh misalkan membuat toko misalkan apotek sendiri, itu mungkin masih dalam hal kesehatan ya, tapi misalkan kalau tokonya lebih ke seperti kantin atau mereka ingin membuat pom bensin, bahkan itu kan berbeda ya, bidangnya kan berbeda sekali seperti itu. Apakah diperbolehkan untuk berbeda bidang dengan bidang aslinya seperti itu? Nah, ini biasanya sih
kalau di dampingan kami biasanya itu ada pemetaan potensi ya Mas ya. Jadi potensi pendapatan itu apa saja yang bisa diraih oleh BLUD sendiri untuk meningkatkan tentunya pendapatan asli daerah, PAD daerah masing-masing. Tapi kan untuk pengembangan layanan atau potensi itu biasanya sering kami temui yaitu tadi membuat kantin begitu ya, kemudian disewakan begitu. Nah itu ada juga di lapangan seperti itu. Jadi memang yang pertama tadi kantin, mungkin yang paling sering itu mesin ATM. Nah itu mesin ATM ya. Itu pasti ada di sewa tempat mesin ATM itu ya. Itu kan sangat menjanjikan itu. Betul. Nah itu nantinya akan masuk ke dalam pendapatan sewa Mas. Pendapatan sewa. Ya ada posnya. Pendapatan sewa itu nanti di lain-lain pendapatan di lain-lain pendapatan. Berarti tetap boleh ya sebetulnya. Yang penting sesuai dengan tidak terlalu jauh mungkin ya bahasanya. Tidak terlalu jauh seperti kayak sewa kan berarti kan masih di lingkupnya dia juga seperti itu. Tapi kalau pom bensin kira-kira apakah itu bisa dikatakan boleh atau seperti apa Mbak? Itu kan sepertinya sangat jauh ya urusan kesehatan pom bensin gitu. Iya, kalau pom bensin kayaknya harus ada kajian ya Mas ya. Jadi harus ada kajian lebih ke bisnis soalnya nanti kalau ke pom betul. bensin itu lebih ke bisnis. Ya Bu Nurma. Di sini kita dapat pertanyaan lagi nih dari sobat BLUD terkait konsolidasi ya. Kalau BLUD itu sudah mengelola pendapatan sendiri, nanti konsolidasi ke dinasnya seperti apa asli itu? Mungkin bisa dibantu untuk jawabannya. Oke, baik. Nah, tadi kan kita membahas tentang pendapatan BLUD bisa dikelola sendiri begitu ya. Iya, betul. Kemudian pasti banyak pertanyaan bagaimana kemudian kalau nanti BLUD itu mengelola sendiri, controllingnya bagaimana begitu. Nah, untuk pengelolaan pendapatan sendiri memang diserahkan ke BLUD. Tetapi tetap harus melakukan konsolidasi dan juga pelaporan ke dinasnya begitu. Dinas terkait. Nah, untuk konsolidasinya seperti apa kalau pendapatan? Nah, untuk BLUD sendiri nih Mas Musa, ada peraturan terbaru sebenarnya terkait dengan yang masih berkaitan gitu ya dengan pendapatan. Jadi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah yang sebelumnya konsolidasi itu nanti sebelum adanya peraturan terbaru ini, konsolidasi BLUD dengan dinas dan juga Pemda itu ada pada lain-lain PAD yang sah. Tetapi setelah adanya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 ini, nantinya pendapatan yang diterima oleh BLUD itu akan dikonsolidasikan ke masing-masing akun yang ada di Pemda. Misalkan jasa layanan nanti akan masuk ke retribusi. Misalkan kalau di sektor kesehatan itu ada retribusi kesehatan begitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian nanti untuk lain-lain PAD yang sah isinya tetap dari BLUD berupa lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kalau hibah kerjasama itu juga ada posnya masing-masing di dalam retribusi itu. Jadi sudah diatur jenis retribusi yang bisa diambil dan juga bisa dipungut ya istilahnya apa saja. Kemudian proses konsolidasinya menjadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya begitu. Yang sebelumnya tuh yang lain ya, lain yang sah. Betul, sekarang langsung lebih ke semuanya ya, sesuai dengan akun pendapatannya seperti itu ya. Satu-satu sekarang. Satu ya, iya. jadi lebih rinci sekarang. Betul. Ya. Luar biasa ya Ibu Nurma untuk materi RBA-nya dari mulai apa itu RBA, bagaimana pendapatannya, ada 5 pendapatan kalau tidak salah ya, tadi ada pendapatan jasa layanan, hibah, kemudian kerjasama, APBD juga ya, APBD, kemudian juga ada lain-lain yang sah, itu luar biasa. Dan juga ada konsolidasi ke pemerintah daerah bahkan ya, yang saat ini ada peraturan terbaru yang mengharuskan lebih rinci ya tadi. Misalnya masuk ke jasa retribusi ya, retribusi, kemudian hibah masuk ke hibah dan lain sebagainya, itu yang sebelumnya masuk ke pendapatan lain yang sah ya. Jadi satu saja seperti itu, luar biasa. Nah, untuk pembahasan pendapatan dari RBA ini mungkin akan sangat panjang jika kita bahas lebih rinci lagi. Nah, teman-teman sobat BLUD bisa langsung nih berkunjung ke situs resmi kami di blud.co.id. Nanti ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman sobat BLUD bisa langsung saja
berkunjung ke situs kami, nanti di situ ada artikel yang membahas terkait pendapatan dari RBA ini seperti itu, dan juga ada pembahasan lain yang seputar BLUD yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dari sobat-sobat BLUD seperti itu. Mungkin itu saja ya Ibu Nurma pembahasan pada episode ke-6 untuk podcast diskusi BLUD ini, karena memang sangat menarik ya kalau kita membahas terkait BLUD. Terima kasih banyak Ibu Nurma sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi terkait RBA dan juga pendapatannya. Terima kasih kepada sobat BLUD yang sudah setia untuk mengikuti podcast diskusi BLUD ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti episode selanjutnya, karena akan ada pembahasan menarik dari kami seputar BLUD. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sobat BLUD. Ciao.